Dan selanjutnya ini akan ada sesi talk show lagi Hani. Yes, dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau Ditjen PHI JSK. Dengan judul Hubungan Industrial Harmonis, Bekerja Nyaman. Dengan narasumber Pak Sesar Cahyo Purnomo SHMH dan juga sang moderator Mbak Mutia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini makin berkurang ini semangatnya. Tapi nggak apa-apa ya, kita tetap lanjut. Di sini saya tidak panggil Bapak Ibu, saya panggil Mas Mbak. Mas Mbak mungkin yang masih ada di belakang bisa duduk di sini, kita nanti ngobrol-ngobrol. Sebelumnya saya perkenalkan dulu narasumber kita pada sesi ini adalah Bapak Sesar Cahyo Purnomo. Beliau adalah Subkor Bidang Standarisasi Pengupahan. Beliau S1 dan S2-nya di Universitas Indonesia dan aktif menjadi saksi ahli dan menulis karya ilmiah. Nah, apa sih sebenarnya mau dibahas di sesi ini? Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya kasih tahu apa materinya berikut dengan menggunakan pantun ya. Mbak yang ada di sini. Materinya adalah buah manggis, buah longan. Hubungan industrial harmonis, bekerja nyaman. Saya persilahkan kepada Pak Sesar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mutia. Saya merasa bahwa saya lihat ini teman-temannya masih pada, saya berharap yang di belakang bisa ikut bergabung ya. Karena saya akan bicara bahwa Bapak teman-teman sekalian kita, next boleh di materi saya, bahwa kalau kita mau ngomong dunia kerja, Bapak Ibu teman-teman mau lihat bahwa gimana sih sebetulnya apa yang terjadi saat ini dalam dunia kerja, maka kita bisa lihat saat ini dunia kerja itu sangat berubah, sangat berkembang. Bisa next materinya, sangat berkembang. Di mana saat ini tantangan kita sebagai generasi Z itu tidak hanya teman-teman kita yang satu negara, tetapi juga teman-teman kita yang satu angkatan tapi beda negara. Belum lagi kita juga punya tantangan banyaknya otomatisasi dan ada itu sekarang tuh AI. Artinya kita udah nggak bisa lagi berpikir bahwa kita bekerja saat ini seperti bagaimana orang tua dulu kita bekerja. Ya, kita nggak bisa. Mungkin kalau misalnya presentasi saya bisa ditampilkan. Nah, kita itu tidak bisa lagi ngomong bahwa kita akan bisa bekerja seperti 9 to 5. Kita akan bekerja bahwa pekerjaan akan datang seperti bagaimana kita melamar pekerjaan layaknya normal. Karena apa? Tantangan dunia kerja saat ini sudah jauh berubah. Yang kedua, teman-teman saya perlu sampaikan bahwa adanya faktor perubahan ekonomi menyebabkan banyaknya tantangan semakin meningkat. Ya, kalau teman-teman mau lihat, banyak sekali startup yang kita bandingkan ya. Misalnya teman-teman mungkin kenal perusahaan-perusahaan kayak mobil, let's say perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Tapi kalau teman-teman dengar perusahaan teknologi kayak Meta, itu baru berapa lama ada. Tapi pertanyaannya, nilai perusahaannya besaran siapa? Besaran Meta. Kenapa? Karena sebetulnya pertumbuhan konvensional bersifat garis, tapi pertumbuhan dia bersifat eksponensial. Jadi kita tuh punya tantangan yang sangat berbeda antara dulu dan sekarang. Tapi kalau kita nyikapinnya sama, maka kita akan bermasalah. Nah, tapi tenang teman-teman, bahwa sebetulnya
kita masih banyak example atau contoh orang-orang atau misalnya generasi-generasi Z yang saat ini sudah dapat menjawab dan melewati tantangan-tantangan tersebut. Karena apa? Tantangan ini kalau misalnya tidak kita jawab dan kita tidak melihat siapa sih yang bisa pernah melewati tantangan itu, takutnya teman-teman akan bilang bahwa oh kita nggak mungkin ngelewatin tantangan tersebut. Ya, teman-teman sudah bisa lihat banyaknya fintech. Sekarang banyaknya pemimpin-pemimpin muda yang lahir. Oleh sebab itu, kita melihat itu harus dalam sisi yang positif. Pemimpin-pemimpin perusahaan dari generasi-generasi muda. Oleh sebab itu, mungkin bisa presentasi saya, mungkin panitia bisa tolong dibantu untuk dapat ditayangkan karena mungkin sudah bisa beberapa kali. Karena kita sudah setorkan ke panitia. Sampai sekarang belum ada bisa ditampilkan, minta tolong. Ya. Nah, ke depan itu ada yang namanya mana pekerja tetap dan mana pekerja paruh waktu. Mana yang teman-teman inginkan, karena baik pekerja tetap maupun pekerja paruh waktu atau pekerja tidak tetap itu masing-masing punya ciri kesuksesannya masing-masing. Bukan berarti seperti tadi saya sampaikan bahwa yang kerja tetap itu udah pasti lebih sukses dari pekerja yang tidak tetap. Karena faktualnya teman-teman tahu yang pekerja tidak tetap itu juga banyak jauh lebih sukses dari pekerja tetap. Influencer mana pekerja tetap? Dia pekerja tidak tetap. Ya, lalu kita ini adalah mau jadi pekerja atau jadi mitra? Penting tahu dulu. Karena dengan teman-teman tahu keinginan teman-teman, maka hal ini bisa menentukan bagaimana teman-teman bertindak. Nah, poin utama yang paling penting kita di Direktorat PHI dan Jamsos, teman-teman mengetahui maunya, lalu memahami konsekuensi dari masing-masing pilihan yang teman-teman ambil. Mau jadi pekerja tetap, pilihannya ada. Mau menjadi pekerja tidak tetap, pilihannya ada. Konsekuensinya ada dan konsekuensi jadi pekerja tetap ada. Dan yang kedua, konsekuensi itu berdampak logis terhadap kompensasi yang teman-teman akan dapatkan. Ya, kompensasi itu bergaris lurus dengan produktivitas yang teman-teman hasilkan. Artinya, teman-teman paling penting adalah fokus terhadap tujuan, ketahui pilihannya, dan lakukanlah dengan benar dan ikhlas. Karena bekerja merupakan bagian, kalau kita bekerja hanya untuk cari uang, maka itu menjadi kewajiban. Tapi kalau kita bekerja karena ibadah, maka yang timbul adalah keikhlasan. Oleh sebab itu, ini mungkin saya sudah membahas ke slide-slide terakhir, sudah lewat. Mungkin saya akan serahkan kepada Mbak Mutia selaku moderator untuk melanjutkan pertanyaannya. Jadi terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Mutia. Baik, kayaknya lebih enak kalau interaksi ya. Mas Mbak kita manggilnya, bukan Bapak Ibu ini soalnya ini Gen Z semua ini. Jadi tadi sempat disampaikan terkait apa sih bedanya pekerja tetap sama pekerja tidak tetap, mana yang lebih baik? Kita kan nih bahasnya bekerja nyaman. Mungkin Mas Mbak di sini ada yang sedang bekerja tetap atau tidak tetap? Apakah nyaman? Seperti itu. Mungkin bisa sharing? Ada yang ingin ditanyakan? Terkait hubungan industrial, mungkin kondisi bekerjanya Bapak Ibu, mungkin bisa nanti di-sharing. Ada ya? Tidak ada ya? Kalau gitu saya yang nanya nih sama Pak Cesar ini. Ya. Kalau tadi Pak Cesar banyak menjelaskan terkait tantangan. Tadi juga menyebutkan tentang tantangan ekonomi ya.
tantangan kedepannya ada AI. Kemudian akan kebanyakan nanti pekerja tidak tetap dan lain sebagainya. Jika tantangan itu banyak sekali, apa sih solusinya Pak Sesar? Kalau menurut Pak Sesar? Terima kasih. Pertama seperti ini Mbak Mutia. Ini pertanyaannya bagus banget nih. Ini juga buat teman-teman Gen Z karena apa? Seringkali kita ya datang ke kantor kita, teman-teman yang magang, teman-teman yang mencari informasi, sebetulnya dia tidak mengetahui apa yang ada di dunia kerja. Khususnya masalah perlindungan. Oleh sebab itu paling penting tahu dulu kemauan kita apa. Kalau kita mau jadi pekerja yang seperti ini, maka kita fokus terhadap apa saja yang mau kita pelajari. Tapi kalau kita mau menjadi pekerja yang seperti ini, yaitu pekerja misalnya yang sifatnya paruh waktu atau pekerja tidak tetap, maka kita fokus terhadap hak-hak yang mau kita atau informasi-informasi yang mau kita ambil. Jadi secara prinsip agar teman-teman bisa tenang dan nyaman bekerja di dunia kerja, hal yang paling pertama adalah ketahui dulu keinginannya, pahami benar kita maunya kemana, dan yang kedua adalah cari informasi sebaik-baiknya, baik dalam jenis pekerjaannya ataupun ketentuan-ketentuan di dalamnya. Mungkin itu Mbak Mutia. Baik, terima kasih Pak Sesar. Ini waktunya sudah habis dari panitia. Kita simpulkan yang pasti Mas Mbak yang Gen Z di sini ketahui dulu apa yang kalian mau. Kemudian kalian cari tahu perlindungannya. Supaya kalian nyaman. Karena mau tetap mau tidak tetap semuanya bisa nyaman. Asal kita tahu perlindungannya. Itu ya dari kita ya Bapak ya, dari Pak Sesar dan juga saya Mutia, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Cesar Cahyo Purnomo, SHMH, dan kakak moderator Mbak Mutia.